Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Azizi, kelas 3B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Saya akan memaparkan jawaban soal ujian akhir dari mata kuliah Fikih dan Hukum Perwakafan. Soal pertama, tolong uraikan tentang rukun dan syarat wakaf menurut fikih dan hukum positif yang meliputi wakif, nazir, sigot, mauquf alaih, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang rukun wakaf. Menurut hukum Islam, rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama, wakif. Wakif atau pewakaf, orang yang mewakafkan hartanya. Rukun yang kedua adalah mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaih, ini tujuan wakaf. Yang keempat adalah sigot atau ikrar wakaf. Kemudian syarat wakaf, yang pertama itu adalah merdeka, dalam artian bukan budak. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Yang keempat, tidak berada dalam pengampuhan. Kemudian syarat wakaf dari mauquf, ini syarat harta yang diwakafkan, itu menurut Imam Syafi'i ada beberapa syarat. Yang pertama itu barangnya itu sesuatu yang jelas. Kemudian milik sempurna wakif, tidak terkait harta orang lain. Jadi benar-benar harta si wakif. Kemudian dapat dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat. Kemudian permanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu. Nah, kemudian kita akan beralih ke rukun wakaf menurut hukum positif. Rukun wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu yang pertama wakif atau orang yang mau mewakafkan harta. Yang kedua itu nazir, yaitu orang yang bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut. Kemudian yang ketiga adalah harta benda wakaf, yaitu harta yang diwakafkan. Kemudian yang keempat, ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu kehendak si wakif yang mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan umum. Kemudian yang kelima, peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia. Yang keenam, rukun wakaf yang keenam menurut hukum positif yaitu jangka waktu wakaf, di mana jangka waktu tersebut dapat ditentukan pada benda yang diwakafkan sementara seperti kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian syarat wakif menurut hukum positif itu wakif terdiri dari perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Jadi menurut hukum positif, wakif itu terdiri dari perseorangan, terus organisasi, terus dari badan hukum. Syarat wakif yang perseorangan yaitu pertama dewasa, yang kedua berakal sehat, yang ketiga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, yang keempat pemilik sah harta benda wakaf. Kemudian syarat wakif yang berupa organisasi, yaitu organisasi tersebut harus memiliki ketentuan organisasi yang bisa mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi tersebut sesuai anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir itu syarat wakif yang berupa badan hukum. Jadi wakifnya itu berupa badan hukum. Syaratnya adalah sama halnya dengan yang organisasi, yaitu badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi
ketentuan yang bisa mewakafkan harta benda milik badan hukum dan sesuai anggaran dasar badan hukum tersebut. Kemudian kita beralih ke syarat harta benda atau syarat mauquf. Yang pertama, benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang. Yang kedua, benda wakaf dapat dari milik kelompok atau badan hukum. Ketiga, benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Kemudian yang keempat, benda itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau dipergunakan selain wakaf. Itulah jawaban dari soal pertama, yaitu rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif. Kemudian soal kedua ialah tolong deskripsikan tentang konsep dan strategi pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai menurut hukum positif. Konsep wakaf tunai menurut hukum positif ialah hukum dalam mewakafkan uang tunai masih kerap diperdebatkan oleh para ulama fikih. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang tunai dan ada pula yang tidak membolehkan wakaf ini. Jadi sebagian ulama mereka berpikir boleh saja mewakafkan dengan cara mewakafkan uang tunai. Ada yang tidak. Perbedaan ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf seperti tanah, gedung, rumah, dan sejenisnya. Beberapa alasan ulama tidak membolehkan wakaf uang tunai itu diantaranya ya. Ulama tidak memperbolehkan wakaf uang tunai itu diantaranya satu, uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Jadi yang kedua, uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat ukur yang mudah orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya. Bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Kemudian pengelolaan wakaf tunai. Wakaf tunai itu ada kalanya dikelola oleh bank syariah, yaitu dengan memanfaatkan jaringan dari bank syariah yang tersebar di berbagai daerah. Diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana dari wakif maupun sebagai penyalur dana. Penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada mauquf alaih. Kemudian ada kalanya wakaf tunai itu dikelola oleh lembaga swasta. Selain bank syariah, dana wakaf juga dapat dilakukan oleh lembaga swasta. Misalnya, lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterimanya dengan sistem musyarakah atau mudharabah tanpa mengurangi nilai pokok wakaf. Setelah itu, keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan atas sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan yang diperoleh. Menjadikan aset wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan untuk membantu masyarakat
dalam bentuk wakaf juga. Nah, kemudian soal ketiga, jelaskan dan deskripsikan tentang wakaf produktif. Jadi, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya nanti disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, atau ada juga yang mendefinisikan wakaf produktif sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Kemudian itulah tadi tentang wakaf produktif. Kemudian kita beralih ke soal keempat, yaitu uraikan tentang Badan Wakaf Indonesia atau BWI menurut Undang-Undang Perwakafan yang meliputi kedudukan dan tugas, organisasi dan anggota, pengangkatan, pemberhentian, dan pembiayaan BWI. Badan Wakaf Indonesia atau disingkat menjadi BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. BWI atau Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana yang akan kita bahas. Yang pertama, tugas BWI itu melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kemudian yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Kemudian tugas dari BWI yang ketiga itu adalah memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Jadi memberikan izin atau persetujuan untuk perubahan status harta benda wakaf. Yang keempat itu memberhentikan dan mengganti nazir tugasnya. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Nah, kemudian untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan. Di antaranya, satu, syarat untuk menjadi anggota BWI adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Jadi kalau selain Islam tidak bisa menjadi anggota BWI. Kemudian yang ketiga, baligh atau dewasa. Yang keempat, amanah. Yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani. Yang keenam, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan, kemampuan, atau pengalaman di bidang perwakafan. Jadi memiliki pengalaman atau pengetahuan di dalam perwakafan kalau ingin jadi anggota BWI. Atau mempunyai pengetahuan dalam ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah. Kemudian yang kedelapan itu mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Jadi ini dari perseorangannya lah. Kemudian kita lanjut ke soal kelima, yaitu jelaskan dan uraikan tentang penyelesaian sengketa wakaf. Diklasifikasikan menjadi penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian penyelesaian sengketa
melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Baik, kita bahas dari yang pertama, yaitu sengketa dalam perwakafan diselesaikan dengan musyawarah. Jadi melalui musyawarah nantinya yang akan mencapai mufakat. Jadi, nah untuk mekanismenya dalam musyawarah itu ya terserah, bebas, ditentukan oleh para pihak sesuai dengan adat setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, sengketa diselesaikan dengan mediasi. Jadi jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Maksudnya yaitu dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa untuk mendatangkan penengah atau mediator. Namun mediator ini hanya memberikan jembatan lah bagi mereka supaya mendapat kesepakatan. Kemudian arbitrase. Apabila mediator atau mediasi juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan terhadap salah satu pihak, jalan selanjutnya adalah melalui arbitrase dengan bantuan lembaga Basarnas. Basarnas adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sebagai lembaga islah yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya, metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang dilakukan dalam sengketa wakaf. Karena memang arbitrase itu lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus atau penyelesaian sengketa di bidang perdagangan. Untuk penyelesaian sengketa dalam perwakafan ini masih jarang yang menggunakan arbitrase. Padahal hasil putusan arbitrase itu bersifat mengikat dan memutus wewenang pengadilan agama untuk menangani persengketa para pihak. Jadi para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase itu keputusannya sudah diikat, tidak bisa diganggu meskipun oleh pengadilan agama. Kemudian jalur yang terakhir itu jalur pengadilan atau jalur litigasi. Jadi ketika jalur yang di atas itu tidak dapat mengakhiri kecekcokannya, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan agama. Pengadilan agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum. Jadi penyelesaian terakhir yaitu di pengadilan. Jika pengadilan karena kalau sudah di pengadilan itu persentase kemenangannya jadi win-lose. Kalau tadi musyawarah mediasi itu win-win, sedangkan kalau di pengadilan itu menjadi win-loss. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan keputusan hakim itu juga mengikat, tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.